Good afternoon anak-anak Miss sekalian. Kembali lagi bersama dengan Miss Heriana dalam muatan pelajaran PKN. Nah, Miss harap hari ini anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran hari ini ya, Nak ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak Miss, adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 7, subtema 1, muatan pelajaran PKN dengan topik faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Nah, anak-anak Miss tentunya sudah tahu ya bahwa negara kita ini memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi, terutama dari segi budaya ya, Nak ya. Nah, sebenarnya apa itu budaya? Nah, jadi kita pahami dulu apa pengertian dari budaya. Nah, budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang dihasilkan akibat dari hasil pemikiran manusia. Nah, wujud budaya ini bisa dihasilkan dalam bentuk yang pertama yaitu dalam bentuk gagasan atau ide. Bisa juga dalam bentuk tindakan, bisa juga dalam bentuk benda. Nah, sebagai contoh, dalam bentuk gagasan atau ide itu terlihat dari kepercayaan ataupun agama yang dianut oleh seseorang. Nah, ini termasuk salah satu dari kebudayaan. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk tindakan. Nah, misalnya dari segi upacara adat ataupun seni pertunjukan. Nah, kita tahu ya bahwa upacara adat antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Antara satu suku dengan suku yang lain itu berbeda. Bagaimana tata cara mereka melaksanakan upacara adat. Upacara adat ini tadi itu juga bagian dari kebudayaan. Nah, begitu. Kemudian bisa juga dalam bentuk benda. Misalnya nih pakaian adat. Nah, pakaian adat antara satu suku dengan suku lain itu kan berbeda-beda. Jadi budayanya juga tentu berbeda. Nah, begitu juga dari segi rumah adatnya atau senjata tradisionalnya. Nah, kemudian apa sih pentingnya budaya itu bagi kehidupan manusia? Nah, budaya itu bisa dikatakan sebagai identitas ataupun kepribadian suatu bangsa. Nah, jadi tiap daerah itu kan memiliki kebudayaan. Nah, kebudayaan ini tadi disebut kebudayaan daerah. Namun, kebudayaan daerah ini tadi melebur menjadi satu, membentuk suatu kebudayaan nasional. Jadi sebetulnya kebudayaan nasional itu terbentuk dari hasil kebudayaan daerah. Nah, lalu apa ya faktor-faktor yang menyebabkan keragaman bangsa di Indonesia? Nah, faktor-faktornya bisa kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama bisa dari segi faktor keturunan, kemudian dari faktor perbedaan kondisi geografis, dan faktor dari pengaruh kebudayaan luar. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari segi faktor keturunan. Nah, jadi bangsa Indonesia itu memiliki berbagai jenis suku, salah satunya karena dipengaruhi oleh faktor keturunan ini tadi. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu terdiri dari 4 kelompok ras. Kalau kita bagi secara umum ya. Yang pertama ada ras Melayu Mongoloid. Nah, Melayu Mongoloid ini memiliki ciri fisik rambutnya ikal, mukanya bulat, kulitnya sawo matang, dan badannya relatif tinggi. Nah, Melayu Mongoloid ini kita bisa bagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada ras Proto Melayu atau sering juga disebut ini Melayu tua. Contohnya seperti suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Nah, kemudian ada juga ras Deutero Melayu. Nah, ini sering juga disebut dengan Melayu Muda. Contohnya seperti suku Bugis, Jawa, dan Bali. Nah, jadi ras Melayu Mongoloid ini tadi, Nak, hampir sebagian besar ini berada di kawasan Indonesia bagian barat. Tersebar di Sumatera, Jawa, dan sebagian di Kalimantan, ya. Kemudian ras Papua Melanozoid. Nah, ras Papua Melanozoid ini ciri fisiknya kulitnya hitam atau lebih gelap daripada kulit ras Melayu Mongoloid. Rambutnya keriting dan memiliki bibir lebih tebal dibanding masyarakat Indonesia lainnya. Nah, ini biasanya banyak terdapat di daerah Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai.
Yang ketiga ada ras Negroid. Nah, ini juga memiliki rambut hitam, tubuhnya tinggi, dan rambutnya keriting. Ini terdapat di Papua. Kemudian yang terakhir ada ras Wedoid. Nah, ras Wedoid ini tubuhnya itu lebih kecil. Kemudian rambutnya berombak dan kulitnya sawo matang. Contohnya ini ada suku Sakai, ada suku Tomuna, suku Enggano, dan suku Mentawai. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan keragaman bangsa Indonesia itu tinggi karena perbedaan kondisi geografis. Nah, seperti kita tahu, Indonesia ini topografinya itu beraneka ragam. Ada yang tinggal di daerah dataran tinggi, ada di dataran rendah. Nah, tentunya karena faktor perbedaan kondisi geografis ini tadi, maka cara hidup mereka juga berbeda. Nah, cara hidup orang yang tinggal di pantai pasti beda dengan cara hidup orang yang tinggal di gunung. Kenapa? Karena mereka pasti menyesuaikan diri dari segi pekerjaan ataupun mata pencahariannya dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka, begitu. Jadi orang yang tinggal di pantai akan kebanyakan mungkin bekerja sebagai nelayan. Orang yang tinggal di daerah lahannya subur di pegunungan ya akan bekerja sebagai petani. Nah, seperti itu. Jadi wajar kalau masyarakat Indonesia itu juga memiliki keanekaragaman dari segi pekerjaan ataupun cara hidupnya. Dan yang terakhir yaitu faktor kebudayaan luar. Nah, jadi kebudayaan luar juga sangat mempengaruhi bagaimana keanekaragaman yang ada di Indonesia. Karena pengaruh budaya asing juga sedikit tidaknya akan kita serap. Sehingga kebudayaan itu masuk ke Indonesia menjadi satu bagian dengan budaya Indonesia, begitu. Nah, anak-anak Miss, bagaimana? Mudah-mudahan kalian bisa ya memahami apa yang Miss jelaskan hari ini. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita sebagai anak-anak Indonesia bisa lebih mencintai lagi keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, dan kita masing-masing berusaha untuk terus melestarikan budaya yang ada supaya negara kita ini tetap mampu memelihara kekayaan dan keanekaragaman itu, tentunya dengan tetap tanpa membeda-bedakan satu sama lain dan memelihara persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak Miss, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Goodbye!